berkomunikasi, Ya. tetapi ada respon dari lawan bicara kita, pemahaman yang mereka dapat dari apa yang kita komunikasikan. Gitu sih, Pak. Oke, terima kasih. Ada pemahaman. Dari kita komunikasikan, ya ada respon, ada pemahaman. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi yang memberi tanggapan tentang komunikasi tadi dari video tadi. Dari saya, Silakan. Pak. Ya, Baik, silakan. terima kasih, Pak. Kalau yang tadi saya tangkap sih memang ada beberapa poin dan ada beberapa yang aku dengar sih nggak terlalu paham gitu. Cuma aku tadi lihat dari animasi gitu bahwa ternyata komunikasi itu penting dalam komunikasi itu perlu dan body language-nya kita dalam menyampaikan itu harus juga ikut gitu. Semisal Ya. tadi kalau saya perhatiin sih ketika ada yang berbicara kemudian body language hanya cuma diem gitu kan itu tidak menyampaikan sebuah pesan gitu. Tapi kalau semisal dibarengi dengan body language terus gerakan tangan apa-apa gitu itu tuh kayak nambah sesuatu hal dalam apa yang kita komunikasikan seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Memang penting ya body language dan perkataan. Jadi misalnya kalau kita lagi marah ya kita tunjukkan dengan body language supaya orang itu akan segan. Ya, kalau kita lagi senyum, kita lagi bahagia, kita tunjukkan ekspresi dengan body language. Ada orang yang senyum tapi datar ya. Senyum tapi tidak ada body language kan seolah-olah antara senyum dengan marah kan bingung ya. Nah, orang juga sih saya ini bercanda, ya bercanda apa serius dia. Mungkin dia karena sering bercanda tiba-tiba ngomong serius. Jadi orang susah percaya dengan orang itu. Jadi penting yang namanya body language adalah satu penekanan. Tadi benar pemahaman. Jadi kita listening. Jadi orang yang menjadi public speaking yang baik adalah orang yang kuat dalam pendengar ya. Beberapa waktu yang lalu komunikasi saya sampaikan, saya ngajar komunikasi. Jadi kalau orang ingin menjadi komunikator yang baik, kuatkanlah pendengaran kita. Di Alkitab juga jelaskan, orang yang mendengarkan firman, orang yang setia itu pasti akan menjadi pelaku firman. Ya, sama orang yang bisa mendengar dengan baik, dia akan bisa berkata-kata dengan bijak. Ya, dalam suatu kehidupan dia akan bisa menanggapi dengan tepat dan bertindak dengan tepat. Karena apa? Dia mendengar. Mendengarnya tepat. Kalau dia mendengarnya sudah salah, pasti responnya salah. Makanya sering terjadi miskomunikasi. Ya, di komunikasi kita belajar banyak miss-miss yang terjadi miss ya. Tapi di public speaking ini, saudara akan lebih dilatih kemampuan mendengar, kemampuan menganalisa, dan kemampuan berbicara. Ya, ini yang poin-poin yang harus kita belajar di selama 4 hari di kelas yang sangat singkat ya. Kalau di public speaking itu sebenarnya lebih baik itu onsite. Saya kalau di Legger itu benar-benar onsite. Mereka itu rata-rata itu dari 12 orang, 12 orang itu hanya 4 yang percaya diri yang sudah dibangun. Itu pun dia belum 100%. Waktu itu hanya 70 atau 80%. Dan sebagian itu rata-rata 50% ke bawah itu orang-orang yang Cooper, maksudnya bukan Cooper, apa tertutup, ya introvert. Tapi setelah mereka belajar public speaking, mereka jadi tambah percaya diri dan yakin, oh seperti ini ya Pak. Makanya saya selama ini kayak takut, grogi, bingung. Tapi ketika belajar, oh dia makin yakin. Dia berbicara itu dia nggak takut lagi sekalipun. Maaf mungkin ketemu dengan Bapak Timotius Subekti ya, orang-orang senior atau mungkin saudara mungkin hanya S1 ketemu dengan dokter-dokter. Saudara nggak canggung lagi karena saudara yang menguasai audiens. Saudara sebagai orang yang nomor satu di situ yang akan menyampaikan sesuatu. Ya ini yang harus kita yang harus kita munculkan ya percaya diri yang betul-betul kuat. Ya di sini kalau kita melihat Bapak Ibu, arti dan metode public speaking ya. Setiap orang pasti dapat berbicara ya. Saya percaya Bu Santi, Mbak Arni, Mbak Arna, Pak Yunus, semua di sini pasti dapat berbicara ya. Kalau kita nggak bisa berbicara, nggak mungkin kita jadi pendeta ya, atau jadi guru kan, ngajar kan. Pasti kita bisa. Tetapi tidak semua orang mampu berbicara secara mudah dan menarik. Ya ini jadi pertanyaan. Ada orang pintar bicara tapi nggak menarik. Bahkan ngomongnya bertele-tele. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar seorang yang senior mungkin atau mungkin titelnya sudah tinggi katakanlah S3, tapi bicaranya bertele-tele, membingungkan. Pernah bertemu? Ya kan? Atau kita menyampaikan pernah Sering Pak Pak, Yunus? Sering ya. sering. Iya. Tapi saya juga pernah mendengar orang yang sudah titel S3 tapi bicaranya itu sederhana. Dia pakai bahasa asli, dia kupas bahasa-bahasa ilmiah, tapi dia artikan ya, buat pakai ilustrasi-ilustrasi yang memudahkan. Karena audiens itu kan bukan hanya orang-orang intelek. Ada orang-orang maaf secara
akademisi terbatas, secara ilmu pengetahuan juga terbatas. Jadi berbicara di depan umum, ini merupakan sebuah kemampuan Bapak Ibu. Kemampuan atau skill yang dapat dipelajari. Ini bukan karunia yang datang dari langit Bapak Ibu ya. Sekali lagi, skill public speaking ini bukan karunia seperti kita punya karunia berbahasa roh. Karunia yang khusus, tapi ini adalah satu kemampuan atau skill yang terus-menerus kita pelajari. Saya dulu orang yang boleh dikatakan ngomong saya itu hambar. Ngomong saya terlalu cepat, tidak ada penekanan, membuat orang bingung. Itu dulu. Tapi ketika saya belajar komunikasi, saya ditantang untuk mengubah diri saya dulu sebelum saya meyakinkan orang lain atau mengubah orang lain dengan materi saya ini, Bapak Ibu. Dan public speaking ini akan semakin mempertajam saya. Makanya saya suka buat konten-konten, Bapak Ibu. Konten-konten lebih banyak kepada penginjilan atau berita kabar baik. Di samping melatih public speaking saya, nah, saya memberitakan kabar keselamatan bagi dunia. Dan ya puji Tuhan banyak menjangkau orang-orang Kedar Nebayot, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Ini media yang luar biasa, Bapak Ibu. Apa namanya, teknologi atau media sosial kita bisa gunakan. Saudara punya kemampuan apa? Mungkin saudara bisa nyanyi atau misal punya skill main gitar atau apa yang saudara punya kemampuan lebih. Itu bisa kita kembangkan di yang namanya public speaking ini. Kegunaan berbicara di depan umum sekarang ini tidak hanya Bapak Ibu ya, tidak hanya berlaku untuk mereka yang ada di perguruan tinggi atau ranah pendidikan. Kalau dulu kita ada mata jurusan public speaking, memang ada sampai sekarang. Jadi harus kuliah S1 jurusan public speaking dan ranah pendidikan. Tetapi ini berbicara juga di depan umum berlaku di ranah di mana saja seperti di kampung ya, pertemuan RT, bicara di depan umum dalam arisan warga, pidato, atau di dalam ranah keagamaan. Berbicara di depan umum digunakan juga untuk ceramah-ceramah keagamaan. Ya, karena kita berhadapan dengan audiens yang tingkat intelektual yang paling tinggi sama yang rendah, Bapak Ibu. Makanya kalau sekarang ini kan banyak media sosial atau konten-konten dipakai untuk memberitakan kabar baik dengan bahasa yang sederhana. Ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin jadi pendeta, ya pendeta artis lah saya katakan seperti itu ya. Dan dia itu paling banyak followernya tuh mak-mak katanya. Orang-orang di mana kampung, orang-orang mbok-mbok yang non-Kristen malah senang kalau dengar khotbahnya. Karena mah bisa dipahami. Ya sama kita juga dalam public speaking. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh orang banyak. Tapi kalau kita berbicara di perguruan tinggi, di kampus, ya gunakanlah bahasa-bahasa ilmiah. Bahasa-bahasa istilah ilmiah. Kalau kita kayak bimbingan skripsi, proposal, atau ujian skripsi, ya pasti kita gunakan bahasa ilmiah. Kalau kita khotbah di perguruan tinggi, tentunya bahasa-bahasa akademisi. Tetapi kalau kita di audiens atau mungkin di media sosial, kita gunakan bahasa-bahasa sehari-hari dan ada teknik-teknik tertentu yang perlu kita latih. Makanya saudara baca buku-buku itu akan memberikan satu pemahaman skill seperti apa yang tepat yang kita bisa digunakan di dalam mengembangkan public speaking ini. Beberapa di antara mungkin masih gugup, ya. Siapa di sini yang sampai hari ini masih ada gugup berbicara di depan umum? Ada? Ada yang masih gugup kadang saya Saya Pak. katakan, Pak. oh, Pak Yunus Saya masih, Pak, Masih, Pak. masih ya. Mbak Arna masih juga Pak, ya. Pak Helmi, Bu Helmi masih juga, Ya, masih Pak, masih gugup. masih jago. Mbak Yesi, Mbak Yesi Tarapa masih juga. masih, Pak. Kalau Bu Santi kayaknya sudah enggak ya. Sudah fasih ya Bu. Kadang Bu juga Pak, Santi udah pro, Pak. Udah pro, udah mulai premium ini enggak kelasnya. juga, kadang Pak, enggak Kadang, juga kadang 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 kalau misalnya yang kita hadapi itu contohnya pejabat gitu loh, orang yang kita layani pas disuruh sampaikan firman di depan yang contohnya pejabat ya kadang-kadang ada nervousnya juga, cuman saya ingat tips Pak Sundoro dulu. Tekan tangan dia bilang ini dipencet ini jari nih Pak. tepuk tangan. Kalau di depan Pak Bekti grogi nggak Bu? Pak Bekti di depan Enggak, khotbah enggak, enggak, sudah enggak ya. enggak terlalu. Bias. Ya. Berarti di depan gubernur ya, gubernur, wali kota ya. Iya, iya.
Saya dulu punya pengalaman ya waktu saya SMA, bukan SMA, saya waktu itu kuliah D2 di salah satu kampus di Solo ya, di STT Tawangmangu, STT Tawangmangu saya D2, saya pulang itu saya mengembangkan yang namanya kaum muda Bapak Ibu. Jadi kemudian itu kita bikin namanya kontes musik rayakan. Zaman itu zamannya Frankie Siombing. Waktu booming-boomingnya Rayakan 5, kita buat konteks musik rayakan dan kebetulan yang dipercayakan untuk khotbah itu adalah saya. Waduh, di depan audiens sekian ratus bahkan mendekati 1.000 waktu itu ya. Kurang lebih yang hadir 600 sampai 700 dan akan dihadiri oleh beberapa pejabat-pejabat dari Sulawesi Tengah, Palu ya. Kota Palu termasuk dari Bimas Kristen dan wali kota rencana akan hadir dan akhirnya wali kota nggak hadir, yang hadir adalah sekretaris atau siapa itu. Jadi ada beberapa pejabat hadir dan waktu itu saya yang khotbah. Wah, awalnya ya keringat dingin juga Bapak Ibu. Tetapi ini pengalaman berharga Bapak Ibu. Kalau saya membandingkan dulu dengan sekarang, wah saya dulu, waduh kok kayak gini ya. Itu pun ngomong saya itu terlalu cepat waktu itu, zaman itu. Dan pernah juga di depan korps, waktu sekolah bala keselamatan, itu saya pernah khotbah juga pertama kali SMA kelas 3. Sepanjang itu belum pernah anak SMA itu khotbah di depan. Dan waktu ada gurunya, waktu itu kita ada kelompok terus presentasi dan presentasi yang paling bagus itu di kelompok kami Bapak Ibu yang nilainya tinggi. Waktu itu saya ketua kelompoknya dan dia dipercayakan saya Bapak Ibu khotbah waktu itu SMA kelas 3 di SMA Bala Keselamatan di depan korps yang orang-orang yang sudah fasih dalam berkhotbah. Nah, di situ pengalaman saya menjadi acuan. Ternyata public speaking ini berbicara mengenai jam terbang. Kalau kita sudah berhadapan dengan audiens orang-orang hebat, ini sebagai batu loncatan untuk kita semakin yakin dan percaya diri bahwa Tuhan sedang memakai kita lebih lagi dengan kapasitas yang Tuhan percayakan ya. Itu yang harus kita pegang Bapak Ibu. Jadi penting yang namanya jam terbang. Jadi kalau ada plan apapun, jangan langsung tolak Bapak Ibu. Ya, kita bawa dalam doa. Saya dulu berdoa puasa Bapak Ibu. Sebelum tampil, kalau tadi Bu Santi bilang pencet jari ya. Kalau saya 2 puasa. Satu hari itu 2 puasa full. Minta Tuhan menguasai. Sebelumnya saya nervous Bapak Ibu. Baik di depan pejabat. Tapi waktu saya tampil itu layak ngomongnya lancar. Berapi-api Bapak Ibu. Ya itu. Itulah yang namanya kuasa Roh Kudus. Ya memang kita perlu skill. Tapi kita juga perlu minta yang namanya kuasa dari Tuhan. Jika kita termasuk dalam golongan orang-orang seperti ini, public speaking adalah skill yang wajib kita pahami. Kemampuan yang satu ini akan menuntun seseorang ke dalam sebuah arena yang bernama dunia kerja, Bapak Ibu. Makanya Om Bekti pernah ngomong, kalau pendeta itu minimal harus bisa bicara. Sekali bisa mengembalakan, bisa bicara. Kalau pendeta nggak bisa bicara, dipertanyakan kependetaannya. Sia-sia dong. Kita kalau nggak jadi pendeta, jadi guru misalnya, nggak bisa bicara, kita mau ngomong apa? Iya kan? Jadi bukan hanya sekedar karakter, Bapak Ibu. Karakter juga oke, integritas yes, number one. Tetapi itu harus dibarengi dengan yang namanya kemampuan berbicara. Paling tidak, kalau saudara yang sudah sering berbicara, lebih ditingkatkan untuk lebih percaya diri. Tapi bagi kita yang masih gugup, masih grogi, ya ini. Saya dulu banyak belajar di depan cermin, Bapak Ibu. Bicara sendiri di depan cermin. Kalau dulu zaman saya kuliah, itu di depan pohon pisang, Bapak Ibu. Pohon pisang itu audiens kayak katakanlah jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Saya khotbah, saya ngomong di depan pohon pisang. Tapi jangan di depan orang ya, Bapak Ibu. Nanti dikira orang gila kita. Iya kan? Bicara depan cermin itu membantu Bapak Ibu. Itu ada di buku-buku itu yang Bapak Ibu baca, nanti ada yang kayak tips-tips seperti itu nanti akan dia salah satunya itu Bapak Ibu. Iya, lanjut ya kalau kita lihat di sini. Ya, apa itu public speaking? Ya. Sebelum kita masuk ke sini Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa sih public speaking itu? Saudara kan dikasih sodorkan jadwal nih beberapa bulan yang lalu atau beberapa hari mata kuliah public speaking. Kira-kira menurut saudara apa sih arti dari public speaking dan untuk apa sih kita belajar kuliah public speaking? Silakan ada memberikan tanggapan. Kalau menurut saya ya Pak, secara keseluruhan kalau kita Ya, mengenai public speaking ini saya awalnya juga bingung apa maksudnya. Ternyata ini berbicara secara utuh tentang seni dalam berkomunikasi.
Dan ini juga kalau berbicara seni kan banyak aspek ya Pak ya. Bisa itu body language kita, bisa kayak bagaimana kita menyampaikan sesuatu, bagaimana kita memiliki keberanian menghadapi audiens dan kendala-kendala dalam itu. Jadi bagi saya secara pribadi public speaking ini sangat bermanfaat menolong kita. Ya, salah satu kemarin itu yang saya baca dari buku itu adalah mengatasi kecemasan. Nah, Ya. jujur aja seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mau berhadapan dengan audiens yang notabene mungkin segi derajatnya atau statusnya kita hadapi, yang kita masih muda gitu, ya kadang-kala kan kita bisa grogi ya Pak ya. Tapi ada tips-tips yang disampaikan di sana dan sungguh memberkati secara pribadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi satu orang lagi? Masih ada satu lagi yang memberikan tanggapan? Apa sih public speaking? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, apa itu public speaking? Ya, public speaking bermula dari para ahli retorika yang mengartikan sebagai seni ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi, seni atau keahlian. Jadi seni atau keahlian berbicara atau berpidato di mana istilah tersebut sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi sudah ada ini istilah seni atau keahlian atau yang dikenal dengan public speaking ini. Dalam kamus Merriam-Webster, dalam kutipannya mengartikan public speaking itu adalah the act or skill of speaking to all usually large group of people ya. Artinya apa? Public speaking ini merupakan sebuah aksi. Jadi public speaking ini bukan teori Bapak Ibu. Kita banyak baca teori, tapi kalau kita nggak praktekkan, semua sia-sia. Sama Bapak Ibu. Kita baca Alkitab, kita katam dengan Alkitab, kita mendalami Alkitab. Tapi kalau kita nggak menghidupi Alkitab, kita nggak akan bisa serupa dengan Kristus. Ya kan? Kita nggak akan bisa punya integritas seperti Kristus, kesempurnaan seperti Kristus. Kenapa? Kita hanya pinter, fasih dalam menyampaikan, seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ya kalau kita berkomunikasi, ilmu komunikasi itu lebih banyak teori ya. Kita belajar teori-teori, ada Johari Window, ada area tertutup. Nah, di situ kunci di mana kita melepaskan ketika ada area tertutup yang Tuhan nyatakan. Di situ kita kembangkan. Jadikan kelemahan itu sebagai kelebihan kita, Bapak Ibu. Jangan berlarut-larut dengan kelemahan. Ya, saya dulu orang yang sangat minder. Jujur saya minder sekali, Bapak Ibu. Tapi ketika saya membaca buku-buku public speaking, saya belajar, saya mengajar public speaking, membuat saya semakin yakin dan percaya diri. Percaya diri plus percaya Yesus, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita hanya percaya diri aja itu jadi sombong, Bapak Ibu. Ya kan? Orang kalau hanya percaya diri jadinya sombong. Tapi kalau orang hanya percaya Yesus, nggak punya percaya diri, jadinya minder. Ini sombong ke dalam, Bapak Ibu. Ya kita percaya Yesus, kita yakin. Tapi minder. Minder ini apa? Sombong juga. Saya dulu orang sombong, sombong ke dalam. Nah, orang-orang introvert juga sombong juga. Tapi sombongnya tertutup. Ya. Makanya kita lepaskan itu kita harus percaya diri. Tapi jangan juga kebablasan. Nanti jadinya lebay, Bapak Ibu. Iya kan? Makanya ada beberapa pendeta-pendeta yang khotbahnya itu lebay-lebay, Bapak Ibu ya. Ya, saya lihat sekarang ini di medsos ini sekarang mulai perang-perang medsos antara hamba Tuhan ini dengan itu. Ada hamba Tuhan yang sekelas artis dan memang dulunya dia memang artis. Jadilah seorang pendeta ya. Tahu sendiri siapa pendeta itu ya dari gereja mana itu? Tempatnya Pariaji ya. Pendeta Pariaji. Pendeta yang Tiberias, dekat Pak. ya dari pendeta gereja Tiberias. Pasti Pak Yunus tahu siapa orang itu ya. Masih muda itu. Dia kan kalau khotbah itu kan model-modelnya kan lebay-lebay gitu ya. Tapi banyak yang seneng dengan cara-cara dia. Ya mungkin kita jangan seperti orang itu. Atau kita, supaya banyak follower. Jadilah diri sendiri Bapak Ibu. Saya dulu belajar pingin seperti si A, si B untuk cara khotbah saya. Saya punya teman itu. Dia kalau khotbah itu gaya-gaya Gilbert Bapak Ibu. Oh, haleluya, haleluya. Saudara ini persis plek kayak Gilbert Bapak Ibu. Tapi setelah dia menyadari bahwa ini nggak sehat dan dia sadar bahwa ini meniru ini kurang baik, kurang efektif, jadi dia nggak bisa berkembang, Bapak Ibu. Dia hanya mentok dengan cara haleluya-haleluya, tapi dia nggak bisa mengembangkan skillnya dia. Ya makanya kita harus jadi diri sendiri dan kita kembangkan, kita latih. Mungkin ada tipe orang yang formal seperti Pak Sundoro dan ya mungkin ada beberapa orang yang tipe-tipe orang-orang yang formal ya kita kembangkan. Kayak Pak Sundoro juga dia bersaksi dulu dia cerita dia dulu nggak bisa khotbah Bapak Ibu. Bahkan sempat mau dikeluarkan kan dari sekolahan. Tapi dia melatih ya puji Tuhan sehari-hari ini sudah mulai bagus. Dia terima kritikan, masukan dari jemaat.
Sekarang khotbahnya sudah mulai sistematis, sudah mulai ada penekanan-penekanan. Saya juga dulu sama, nggak ada titik koma, kayak orang kumuran. Saya turun dari mimbar, ada jemaat bilang, wah Pak, luar biasa khotbahnya Pak. Saking cepatnya Pak, saya itu sampai lupa apa yang Bapak sampaikan. Soalnya kayak orang kumuran Pak. Maaf ya Pak, saya beri masukan. Wah, awalnya diangkat Bapak Ibu. Habis itu dijatuhin. Biasanya kan gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita kasih masukan kan kelebihannya dulu dikasih. Yang jelek-jelek belakangan. Wah, tapi itu tidak membuat saya sakit hati. Di situ saya pulang rumah, saya bergumul, saya latihan di depan cermin. Wah, saya mulai asah pelan-pelan Bapak Ibu. Wah, makanya sekarang saya kalau khotbah itu selalu ada tim penilai. Makanya jangan malu dikritik. Saya dinilai seperti ini dan sampai sekarang puji Tuhan, sekarang nggak ada lagi yang mengkritik saya Bapak Ibu, karena dianggap sudah ya lumayan lah, sudah baik bagi mereka ya, mereka yang melihat selama ini. Jadi penting yang namanya kritikan-kritikan, masukan-masukan untuk membuat kita untuk semakin mengembangkan kapasitas kita seperti yang Tuhan inginkan. Ya ini. Jadi aksi, ada tindakan, ada keterampilan berbicara kepada sekelompok besar, Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara sudah bisa menguasai audiens, Tuhan akan promosikan kepada kapasitas yang lebih besar lagi. Mungkin ini kelas 10 orang, 50. Saudara sudah terbiasa 50, 100. Saudara akan dibawa ke 500 ya. Seperti saya pernah berbicara itu kapasitas paling banyak itu yang offline ya, yang onsite itu sampai di kapasitas sekitar 600, 700 orang Bapak Ibu. Ya waktu itu, beberapa waktu yang lalu. Dulunya hanya 20, 30, 50, paling banyak 100. Tapi karena jam terbang saya mungkin sudah banyak dan orang menilai sudah layak, ya memang promosi dari Tuhan Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa pakai manusia Bapak Ibu. Dengan apa? Skill ini Bapak Ibu. Public speaking ini Bapak Ibu. Ini penting. Jadi bukan hanya cukup urapan, tapi kemampuan berbicara juga sangat penting mendukung kita untuk jam terbang kita untuk semakin Tuhan promosikan. Menurut kapasitasnya Tuhan. Menurut maunya Tuhan ya. David Sarevsky dalam bukunya yang berjudul Public Speaking Strategies for Success berpendapat, ya ini, public speaking is a continuous komunikasi yang terus secara kontinu ya, yang proses ya, merupakan sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan, yang mana pesan dan lambang terus berinteraksi di antara pembicara dan pendengar. Jadi ini proses komunikasi yang tidak stop sampai di situ tapi berkelanjutan. Sehingga pesan dan lambang itu akan berinteraksi. Berinteraksi antara pembicara dan pendengar Bapak Ibu ya. Jadi ini penting. Jadi orang kalau sudah terlatih dengan public speaking, apa yang disampaikan itu akan terekam dan teringat. Ada poin-poin tertentu kita ngomong panjang lebar, tetapi ada satu kata kunci yang kita tekankan di situ. Kita pakai ilustrasi. Kita sudah terbiasa dengan berbicara. Orang itu akan teringat dengan satu kata itu. Nah, ini yang berarti kita berhasil menguasai audiens. Kita berhasil mempengaruhi audiens supaya dia paham dan meyakini apa yang kita yakini. Makanya tujuan public speaking ini, apa yang kita yakini, kita transferkan ke orang lain dan orang lain itu yakin seperti apa yang kita yakin dengan apa yang kita sampaikan, Bapak Ibu. Ya ini yang tujuan public speaking, Bapak Ibu. Makanya salah satu public speaking yang komunikator hebat adalah mantan gubernur Jakarta, Bapak Ibu ya. Itu ahli tata kata, Bapak Ibu ya. Saudara bisa tahu siapa itu ya, mantan gubernur, saya tidak sebutkan. Nanti saya dipelintir lagi Bapak Ibu ya. Ini kan saya rekam, tiba-tiba ada yang ambil rekaman ini, masukin, kena lagi penistaan nanti. Ya, jadi kita perlu hati-hati sekarang Bapak Ibu. Di dalam dunia berbicara ini kita perlu orang yang sudah fasih dalam berbicara, perlu menjaga. Supaya kita perlu hati-hati tidak menyinggung oknum, menyinggung tokoh tertentu, apalagi menyinggung tentang kepercayaan Bapak Ibu ya ini. Ini di Indonesia ini sangat ketat. Ya kita ceritakan aja tentang kabar baik, tentang Yesus Kristus, tentang Injil. Makanya saya menggunakan TikTok, IG itu Bapak Ibu. Saya tidak pernah menyinggung percayaan lain Bapak Ibu. Makanya saya kurang sreg apologet yang menyerang ini dan itu dan itu. Ya saya sampaikan aja Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Juru Selamat. Itu yang kita gembor-gemborkan Bapak Ibu. Kalau bisa dengan bahasa yang sederhana, ilustrasi yang bisa dipahami, supaya ketika orang membaca, mendengar, wah mereka terkesima dan akhirnya mereka juga bisa yakin dengan apa yang kita yakini. Ini yang terpenting, poin dari public speaking. Bukan untuk berdebat, bukan untuk saling menyerang. Jadi public speaking tidak pernah diajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Kita bukan sedang berapologet, ya.
Lanjut, public speaking adalah salah satu rumpun kelompok dari ilmu komunikasi retorika. Ya, ilmu retorika. Biasanya orang-orang filsafat, ahli-ahli filsafat seperti contohnya Rocky Gerung itu ya, itu jago itu public speaking karena dia sudah menguasai orang-orang filsafat itu biasanya hebat di public speaking. Orang-orang yang belajar teoritis biasanya hebat di public speaking. Retorika memiliki pengertian yang mirip dengan public speaking, yaitu apa? Seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang secara langsung atau dengan bertatap muka, misalnya dengan pidato. Kita berpidato ya, ceramah ya, moderator ya, kita jadi penengah, MC ya. Ada di sini yang pernah jadi MC? Bapak Ibu ada yang pernah jadi MC? Hampir semua kayaknya ya. Karena Pak, Rata-rata pernah ya. Pernah, Pak. Ya, oke. Lalu retorika dalam KBBI 2022 lebih dikerucutkan lagi yaitu sebagai keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa secara efektif, studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang-mengarang, seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis itu ya, public speaking. Lalu kalau kita lihat di sini, persamaan public speaking dengan percakapan. Penyusunannya sama-sama mengikuti logika. Jadi public speaking hampir sama kayak percakapan. Sama-sama mengikuti logika, sistematis, dan tahap demi tahap dengan tujuan agar pesan dapat dimengerti. Perlu untuk menyesuaikan isi dan cara penyampaian pesan kita dengan lawan bicara atau publik. Pesan yang disampaikan dengan tujuan mendapatkan dampak positif dan maksimal. Serta pembicara harus dapat menyesuaikan gagasan apa yang disampaikan dengan tanggapan dari lawan bicara atau publik. Jadi perlu yang namanya penyesuaian gagasan. Apa yang kita sampaikan dengan respon. Tanggapan dari orang yang kita ajak bicara atau yang dikenal dengan audiens, Bapak Ibu ya. Lalu di sini lagi perbedaan utama terletak pada pesan, Bapak Ibu ya, bedanya. Penyampaian pesan yang disampaikan melalui public speaking lebih terstruktur demi tata bahasa yang lebih formal dibandingkan dengan percakapan. Kalau percakapan itu bahasa sehari-hari, Bapak Ibu. Bahasa-bahasa yang ya bahasa-bahasa keakraban ya. Metode dilakukan di dalam melakukan public speaking lebih berbeda, yang mana dalam penyampaiannya dibutuhkan dengan sikap tubuh yang lebih sopan, ya, supaya terkesan baik dan nyaman. Biasanya bentuk tubuhnya menentukan. Orang public speaking ini orang yang rapi biasanya, orang yang tampil beda, karena orang melihat pertama itu dari pakaian, Bapak Ibu. Yang orang lihat pertama adalah pakaian, lalu fisik, ya, physically juga menentukan, Bapak Ibu. Setelah itu baru penyampaian suara atau ucapan. Jadi penting yang namanya penampilan. Apalagi kalau Bapak Ibu diundang jadi presenter atau belum pernah diundang, tiba-tiba diundang pertama kali dalam satu pertemuan. Ya, makanya dikatakan istilahnya kesan pertama begitu menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Pesan pertama begitu menggoda. Kalau Bapak Ibu sudah memberikan satu clue atau satu pembuka yang wah, yang berbeda, suatu hari saudara pasti akan diundang kembali di tempat itu, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau maaf cara berpakaian kita tidak memberikan satu kenyamanan, tidak memberikan satu aura yang ya biasa-biasa aja, dan terus cara penyampaian kita terkesan menyindir atau menyinggung Bapak Ibu, ya pasti kita nggak akan diundang lagi ke pertemuan tersebut. Ya, lagi penting sekali Bapak Ibu ya ini. Apa itu public speaking? Menurut Toko ya, Toko public speaking adalah sebuah seni berpidato. Jadi ini seni berpidato di mana pembicara berkomunikasi dengan audiens melalui presentasi lisan. Menurut Clevorims, public speaking adalah kemampuan atau skill seseorang ya. Jadi skill seseorang untuk apa di sini? Yang bisa digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum gitu. Jadi ada skill ya tadi di situ adalah seni berpidato dan di sini katakan skill, keterlibatan, ada relasi. Pada dasarnya seorang memanfaatkan kemampuan public speaking supaya apa? Ini yang penting, percaya diri. Makanya orang yang bisa menguasai melakukan public speaking atau meningkatkan kapasitas skill public speaking itu orang yang sudah percaya diri. Saya dulu orang minder, Bapak, jujur. Tapi ketika akhir ini saya nggak ada lagi minder, jadi percaya diri.
mau di depan pejabat, mau di depan orang yang lebih pintar dari saya pun, karena saya pembawa materi, ya saya seolah-olah adalah orang yang jadi sorotan. Jadi kita akan tunjukkan sesuatu yang lebih. Kita tampilkan karisma kita atau kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa bagikan kepada orang lain. Ini yang penting ini, percaya diri. Makanya saya katakan PD plus PY, Bapak Ibu ya. Percaya diri plus percaya Yesus. Supaya kita semakin rendah hati. Ketika orang puji, ketika orang aplaus, kita tetap rendah hati. Ini yang penting, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita jadi sombong. Lalu apa? Menyampaikan informasi. Jadi kita bisa menyampaikan informasi dengan tepat, dengan lugas. Ada penekanan-penekanan, tidak terlalu cepat, dan juga tidak membosankan. Biasanya orang-orang public speaking kalau sudah pengalaman, Bapak Ibu, ngomong sudah panjang lebar, tiba-tiba kayak dibuat orang itu jadi penasaran. Pak, kayaknya masih ada kurang. Jadi mereka pingin dengar lagi, Bapak Ibu. Ini berarti dia berhasil, Bapak Ibu. Tapi kalau orang nggak punya kemampuan public speaking, dia baru ngomong 10 menit, rasanya udah ada kayak 1 jam, Bapak Ibu. Iya kan? Ngomong 10 menit sudah kayak 1 jam. Nah ini perlu dilatih kemampuan public speakingnya, Bapak Ibu. Ya. Secara umum, kemampuan ini memegang peranan penting untuk membawa seseorang terlihat lebih profesional. Ya, ini. Jadi akan membuat kita untuk terlihat lebih profesional. Jadi saudara nggak perlu lagi apa namanya sekolah atau kuliah public speaking. Jadi saudara bisa baca buku. Yang penting ini praktek, Bapak Ibu. Apa yang saudara sampaikan, action, aksi yang saudara tunjukkan untuk membuat supaya terlihat profesional. Sampai sini ada pertanyaan yang bertanyakan berkaitan dengan hal-hal tadi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Yang kurang paham, kurang jelas? Silakan kalau ada. Atau Saya sudah mau jelas? Oh ya, silakan. saya, saya Ya, mau silakan. tanya, misalnya kan ada orang yang benar-benar kaku begitu Pak kalau dia bicara tidak bisa berbicara di depan umum, kaku dan takutnya luar Ya. biasa. Terus Heeh. dengan belajar public speaking itu apakah bisa begitu Pak? Oke. Apakah Caranya dipastikan orang itu bakal bisa berubah dari kekakuannya, rasa takutnya dengan belajar atau dengan kursus public speaking? Gitu Pak, pertanyaan saya. oke, terima kasih. Baik, nanti itu ada pertanyaan itu akan dijawab di materi selanjutnya. Mungkin bab 2 atau bab 3 itu ada. Jadi ada kemampuan melatih pernafasan. Jadi biasanya kalau orang-orang yang kaku itu saya katakan belajarlah di depan cermin. Kayak saya dulu itu latihan itu di depan pohon ya. Kalau misalnya kita salah, pohon nggak mungkin kritik kita, Bapak Ibu. Yang penting itu kemampuan untuk melatih kita itu percaya diri dulu, Bapak Ibu ya. Kalau pohon itu kita salah ngomong, dia nggak mungkin tersinggung kan, Bapak Ibu. Ya kita yang penting membangun kepercayaan diri dulu, Bapak Ibu. Percaya diri seolah-olah itu audiens, Bapak Ibu. Di depan cermin juga saya berhadapan dengan, saya selalu latihan terus. Jadi supaya kenapa kita yang kaku nggak jadi kaku, perlu yang latihan, latihan dan latihan. Dan bagaimana caranya untuk menguasai audiens ketika saudara akan tampil? Biasanya itu kita harus datang lebih awal. Misalnya presentasi 10 menit sebelumnya kita tengok audiens. Jadi kalau saya lakukan dulu melihat panggung dan melihat orang-orang sekitar. Saya lihat depan, kiri, kanan, muka, belakang. Jadi saya harus melihat suasana ini kayak apa. Jadi kita kayak berimajinasi. Seolah ketika saya tampil, oh seperti ini ruangannya besarnya kayak gini. Dan nanti akan ada nanti bab kedua atau ketiga itu mengatur napas. Jadi ada tempo napas. Saudara mungkin bisa yang punya air minum air putih. Saya biasanya tak minum air putih untuk menenangkan. Biasanya kan jantungnya dedak-dedak ya. Minum air putih supaya bisa tenang dulu. Paling tidak hati kita ayem. Nah, sambil saya berdoa juga minta kekuatan dari Tuhan. Yang penting kita libatkan Tuhan di situ. Jadi itu yang saya lakukan setiap waktu awal-awal saya juga sama sama Mbak Yesi. Saya juga orang-orang yang minder atau orang yang introvert. Ya, saya percaya Mbak Yesi juga ya salah satunya ya. Seperti itu ya. Jadi eh, tidak ada hal yang tidak bisa. Yang penting kalau kita mau belajar dan mau latihan. Latihan, latihan, dan latihan. Itu yang penting. Sama mengatur napas. Nanti ada yang lebih detail saya akan jelaskan lebih jauh. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya Ya lanjut. Pak,
ini ada metode style ya, metode style atau ad libitum. Metode impromptu merupakan metode yang dilakukan secara spontanitas menggunakan persiapan ini ya. Ini tidak menggunakan persiapan. Jadi ada metode public speaking yang namanya impromptu. Tiba-tiba kita ditunjuk nih MC atau apa. Ini spontan. Jadi kita langsung biasanya lihat Google, lihat ceramah atau misalnya lihat Google karena kita mepet atau kita sudah punya persiapan, kita pakai. Ini biasanya tidak menggunakan persiapan atau naskah tertulis terlebih dahulu, tapi tiba-tiba secara langsung. Metode impromptu ini biasanya dilakukan oleh seorang yang akan tampil secara mendadak. Istilah impromptu ini dalam dunia siaran adalah ad libitum yang artinya berbicara tanpa naskah, ya. Jadi kita berbicara tanpa naskah, ya ini. Jadi orang-orang yang sudah fasih-fasih biasanya, orang yang sudah punya jam terbang tinggi pasti udah biasa dengan hal ini. Mungkin kalau Mbak Yesi dikasih kayak gini kalang kabut ya, bisa stres ya, Bu. Gimana responnya Mbak Yesi Stres, kalau tiba? Hah? stres sekali, Kak. Stres sekali. Stres sekali ya. Tapi kalau Bu Santi dikasih gini, sikat ya Bu, siap menerima. Iya Bu Santi ya. Kalau Pak Yunus bisa Pak? Mendadak itu tiba-tiba bisa menerima ya Pak? Sejauh ini sih bisa Pak, tapi kalau untuk konteks yang kayak pejabat gitu rada masih ngeblank. Tapi kalau semisal yang sering kita temui atau audiensnya yang kita kenal bisa. Ya mungkin di youth ya. Youth, anak sekolah minggu, atau di jemaat sendiri masih oke lah ya. Oke. Ya, kelebihannya apa? Pendapat dan gagasan yang dihasilkan akan datang secara spontan, dapat mengungkapkan perasaan dengan sebenarnya. Ya, ini perasaan sebenarnya pasti akan disampaikan kalau dia spontan. Dan dapat memungkinkan pembicara untuk terus berpikir, wah saya ngomong apa ya? Habis ini ngomong apa ya ini? Kelemahannya, dapat menghasilkan kesimpulan yang masih mentah. Jadi kesimpulannya masih mentah, jadinya ngambang. Kenapa? Karena ada keterbatasan pengetahuan pembicara, gagasan yang dihasilkan kurang sistematis, dan dapat menghasilkan penyampaian yang tidak lancar bagi yang belum berpengalaman ya mungkin kayak Mbak Yesi ya, Mbak Arni, Mbak Arna masih bisa nggak lancar pasti ya. Iya Mbak Arna ya. Mbak Arna gimana kalau kayak gini bisa nggak lancar nggak? Iya, nggak lancar, Pak. Nggak Iya tahu ya. mau Tapi ngomong apa. bingung mau ngomong apa gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya kita mentah karena ada keterbatasan. Dan biasanya kalau sudah berpengalaman kita akan terfasih dan tidak terlalu kelihatan ya groginya. Manuskrip style atau naskah. Yang kedua, metode ini mengacu pada teknik berpidato dengan naskah yang sudah dipersiapkan. Jadi sudah ada naskah nih. Naskah sudah dipersiapkan secara baik dan metode ini biasanya dimanfaatkan oleh para pejabat negara ini. Misalnya kayak buat pidato kenegaraan, ada sekretaris ya, sekretaris negara atau para menteri-menteri ketika menyampaikan pidato kenegaraan itu biasa pakai ini. Yang kedua ini, manuskrip style. Bagi mereka memberikan sambutan di acara resmi dan formal. Berbeda dari metode impromptu, metode manuskrip atau naskah merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Ya, biasanya Bimas Kristen nih, acara wisuda atau acara pertemuan-pertemuan itu dari Bimas Kristen atau dari wali kota akan bersiap atau mungkin ada undangan Natal dari tokoh agama atau tokoh masyarakat datang, biasanya mereka pakai naskah mewakili wali kota misalnya. Ini namanya manuskrip style. Kelebihannya, sebelum berbicara di depan umum, kita dapat memilih kata-kata dan sebaik-baiknya untuk ditulis. Menghemat pernyataan, dapat memperlancar dalam berbicara dan menghindari hal-hal yang menyimpang. Dan naskah dapat diperbanyak. Kelemahannya dapat mengurangi interaksi dengan pendengar. Kenapa? Terlalu monoton. Kesannya monoton, tidak rileks, terlihat kaku. Ya, karena baca teks. Orang kan baca teks itu kaku. Persiapan yang dilakukan akan lebih lama, dan tanggapan pendengar akan sukar mempengaruhi pesan. Ya. Saya dulu waktu khotbah awal-awal pakai teks. Ya, karena saya dulu dari Protestan, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan saya pakai teks, Bapak Ibu. Karena saya nggak bisa menghafal. Dulu waktu itu. Lihat perintah-perintah mungkin yang di gereja-gereja Protestan ya. Kayak kami dulu di KST, itu biasanya pakai teks. Ini, jadi kelemahannya ini apakah aku persiapannya lebih lama karena harus ditulis. Kita tulis dulu. Ya kan? Dan sukar, sulit mempengaruhi audiens. Lalu ada memorize style atau hafalan.
Metode dilakukan dalam berbicara di depan umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan. Sehingga pada saat pembicara akan menyampaikan pidato, pembicara tidak lagi menggunakan teks atau naskah yang dibuatnya karena keseluruhan isi teks sudah dihafalkan. Ya. Ketika pembicara tampil, pembicara secara spontan dia akan mengingat kembali keseluruhan teks yang sudah dihafalkan ya. Jadi dia sudah banyak yang dihafalkan, dia sudah siapkan tapi sebagian besar dihafalin. Jadi dia lebih rileks, lebih santai cara penyampaian. Memory style merupakan salah satu metode public speaking yang paling sering digunakan oleh orang-orang profesional. Jadi kalau saudara sudah masuk ke tingkat profesional, biasanya sering kita pakai yang ini. Memory style atau hafalan. Kita buat catatan tapi kita juga hafal. Metode ini mengacu pada teknik menghafal skrip. Jadi menghafal skrip, terus kita sampaikan. Jadi kita hafal, misalnya kita membuat ilustrasi ini. Kita hafal intinya ini, kita kembangkan lagi. Tidak harus plek seperti yang kita tulis, tapi kita bisa uraikan dengan alur berbicara kita. Dan kata demi kata agar bisa disaring dengan mudah. Jadi audiens akan lebih menyaring dengan mantap daripada kita membaca teks. Metode ini menuntut pembicara untuk menguasai semua susunan bahasa. Jadi bahasanya kita bisa kuasai. Ada bahasa, ada ide, dan gagasan yang terdapat di dalam skrip. Ya. Yang keempat adalah metode extempore style atau using note. Metode extempore merupakan gaya berpidato yang sangat dianjurkan untuk berbicara di ranah profesional. Mengapa? Sebab metode ini mendorong pembicara menggunakan apa? Skrip. Jadi skrip pidato yang hanya berisi outline atau pokok-pokok penunjang. Kalau tadi kita tulis semua, yang ketiga. Tapi kalau ini hanya poin penting aja. Outline kayak garis besar lah. Draftnya gitulah. Garis besar. Nah, dengan menggunakan outline ini, aspek-aspek penunjang, pembicara memiliki pedoman untuk mengatur gagasan. Jadi bisa dia kembangkan nih. Pemikirannya mau arah kemana itu bisa dia kembangkan kepada audiens ya, seperti itu. Jadi lebih berkembang. Kelebihannya, komunikasi yang dihasilkan dengan pendengar akan lebih baik. Pesan atau pembahasan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Dan penyajiannya lebih spontan. Nah ini sudah profesional banget ini. Tadi sudah profesional, ini lebih lagi ini. Jadi dia hanya buat garis-garis besar aja. Dan lebih spontan, lebih santai. Kelemahannya, metode ini akan menjadi kurang baik jika persiapan yang dibuat terburu-buru. Ya, ini kalau terburu-buru kurang baik. Penggunaan diksi yang kurang menarik, mengurangi kefasihan, adanya kemungkinan penyimpangan dari outline atau kerangka, dan tidak dapat diterbitkan. Jadi tiba-tiba blank, lupa dia kelewatan, dan disampaikan yang tertulis malah nggak disampaikan. Atau keluar dari konteks. Jadi melebar kemana-mana. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dari hal-hal tadi? Monggo silakan kita diskusi. Ada yang bertanya tentang sekitar public speaking yang sudah saya sampaikan dari 4 tadi? Menurut Bapak Ibu, dari 4 itu mana yang efektif yang kita bisa gunakan? Dan biasanya Bapak Ibu pakai yang mana nih dari 4 tempat tadi? Ada yang mau bertanya, mau menyangkapai? Ya, menggunakan Silakan. manuskrip style, Pak. Kalau bagi saya sih, saya kadang manuskrip style, Pak. Jadi punya catatan kecil begitu, Pak. Iya, Ya. tujuannya supaya nggak lupa. Terkadang memang kalau sudah di depan audien, apalagi di depan pejabat-pejabat tinggi, bupati begitu, kadang baru mulai yang terhormat aja kadang bisa lupa. Iya. Iya, iya. Ya, Yang kedua itu. Pak ya? Jadi, Poin yang kedua tadi ya Pak? iya, manuskrip style itu Pak harus punya catatan kecil ya Pak. Iya, iya. Tapi memang kadang kalau di tempat-tempat, karena saya juga di PGPI pengurus, Ya. saya juga ketua wilayah, kadang tiba-tiba saya berikan kesempatan kepada ketua wilayah, ya itu sudah kayak extempore style Pak, maju tanpa Iya. persiapan begitu. Itu yang terkadang itu sih Pak yang saya masih perlu belajar ya, yang ini Pak, yang mendadak model begitu itu ya mungkin nanti semoga di kelas ini saya dapat teknik-tekniknya gitu kan Pak. Iya, dalam Oke. menyampaikan kalau terkadang nanti kebanyakan ya terus kemudian ya begitu kan, itu kan kurang baik. Betul Itu Pak. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi untuk yang mendadak-mendadak itu yang penting itu latihan Pak.
Jadi latihan, latihan, dan latihan. Makanya saya katakan jam terbang. Semakin banyak jam terbang, apalagi saudara sering di depan pejabat dan latihan terus, apalagi sering tampil, itu akan melatih kepercayaan diri kita. Yang penting gini, kalau kita sudah percaya diri, pasti Tuhan akan tambahkan kok yang namanya pengetahuan atau hikmat. Kalau kita sudah percaya diri, kita sudah punya wawasan, makanya penting juga baca buku, Bapak Ibu. Kita baca-baca buku itu akan membuat wawasan secara akademisi kita akan tertata dan terstruktur, tersistematis gitu loh. Makanya jangan malas membaca, Bapak Ibu. Bacalah berita, baca apapun kita baca. Di samping kita latihan, kita rajin membaca. Makanya orang yang rajin membaca itu biasanya orang-orang yang akan bisa lebih, wawasannya semakin luas di dalam menyampaikan sesuatu. Dan penting yang namanya kritik, masukan. Mintalah masukan ya. Makanya tadi katakan jangan sering ngomong ya, Nah, apalagi iya kan? Nah, iya kan? Nah, iya enggak? Nah, misalkan kayak gitu. Iya enggak? Atau ada amin saudara? Nah, kalau di kota kan ada amin, masa ada amin saudara? Berarti nggak yakin. Harusnya ngomong aja apa-apa. Tiba-tiba orang bilang amin ya. Ya sesekali boleh lah. Sekali amin. Tapi kalau hampir setiap ngomong amin amin terus, nah ini ya kurang baik ya, kurang tepat. Nah, public speaking itu menghindari kalimat-kalimat atau pertanyaan. Sebaiknya sampaikan yang namanya pernyataan-pernyataan yang membuat orang yakin, membuat orang itu berkontribusi dan menanggapi tentang apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Ada lagi yang mau menanggapi atau mau sharing juga boleh berkaitan dengan mata kuliah kita yang pertama ini, di bab 1 ini. Kita lebih banyak diskusi ya ini, jadi saya kurang memberikan teori-teori Bapak Ibu. Yang penting ini adalah praktisnya ya. Jam terbang kita membuat supaya saudara itu punya dapat ilmu yang walaupun ilmunya nggak begitu, tapi yang penting aplikasinya itu yang paling penting di dalam public speaking ini. Ada lagi yang mau menanggapi atau dari 4 yang tadi? Iya Pak, Ya silakan, saya Bu Elmi. berbagi pengalaman jajul Pak ya. Ya, Saya memang orangnya agak minder, canggung, untuk berdiri itu di depan orang tuh terasa kadang udah gemetar di luar, sudah pas pun kayaknya susah-susah gitu Pak ya. ya, Jarang, dan memang setelah saya membaca buku yang Bapak berikan itu, saya memahami bahwa di mana titik kelemahan saya itu ada di situ gitu. Mengapa ya, kok saya itu bisa seperti itu gitu kan? Dan saya ya, mengulas kembali penyebabnya kenapa. Memang sih terkadang waktu saya maju ke depan untuk disuruh khotbah waktu PKL ya Pak ya. ya, Saya bilang saya nggak bisa Om, saya bilang gitu. Waktu pelayanan di Pasuruan, saya bilang saya nggak bisa Om, saya bilang kamu pasti bisa, ayo belajar. ya. Nah, ketika saya berbicara di depan, ini kan komsel, di depan jemaat-jemaat di situ, rasanya saya sudah persiapan, sudah bikin catatan Ya. gitu kan. Ya, saya udah hafal juga apa yang mau saya omongkan, saya udah berbicara di cermin, sudah khotbah di cermin, setiap mandi pun juga saya sambil berkhotbah gitu kan. Tapi kadang ketika sudah berada di depan audiens tuh catatan sudah tapi blank semua gitu Pak. Nah saya kadang rasanya seperti itu gitu. Jadi memang perlu memang dalam materi ini belajar dan belajar. Untuk kedepannya memang dalam diri saya ini saya ya harus menguasai komunikasi. Memang sekarang saya kalau setiap materi yang diajarkan saya ngerti, tapi kalau mau untuk mengungkapkannya itu Pak susah sekali rasanya. Untuk berbicara, menanggapinya itu kadang udah di pikiran, tapi kalau untuk menyampaikan, untuk menanggapinya itu kadang kok sudah lupa lagi gitu. Jadi kadang saya merasa Rap dalam pembelajaran ini mengasah saya, melatih saya untuk bisa lebih lagi bisa berkomunikasi dan apalagi kan tanggung jawab dan kepercayaan Tuhan berikan dalam kehidupan saya dalam pelayanan ya harus dikembangkan gitu Pak. Terima kasih. Ya. Memberkati. Ya, terima kasih Ogi untuk
nervous itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang pemula. Kadang orang-orang profesional pun pernah mengalami hal itu juga. Dan memang kalau orang yang sudah punya jam terbang, ketika dia di titik grogi, kadang-kadang tiba-tiba nervous, biasanya bisa karena dia kurang persiapan, atau mungkin saat itu dia kondisi lagi gak fit, atau dia lagi ada masalah, itu juga bisa membuat dia nervous atau grogi. Atau mungkin kondisi-kondisi tertentu ya. Ini kalau orang yang sudah punya latihan dan sudah punya banyak pengalaman-pengalaman dari baik dari buku, dari pengalaman orang lain, maupun dia sudah punya wawasan-wawasan yang luas, dia akan itu menjadi apa ya, benteng, akan menjadi satu amunisi yang siap kita keluarkan ketika kita mengalami hal yang demikian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi public speaking ini tidak ujuk-ujuk kita langsung berhasil ya. Pasti perlu yang namanya kesalahan. Kita pernah gagal, kita pernah. Tapi kalau orang yang sudah pernah grogi dan terus dia meningkatkan kapasitas, grogi itu akan semakin berkurang kok. Saya dulu grogi beberapa tahun yang lalu, dengan grogi sekarang, grogi saya nggak seperti yang beberapa tahun lalu, Bapak Ibu. Ketemu dengan orang hebat pun, orang-orang terkenal pun, saya anggap itu biasa. Kita sama-sama manusia kok, sama-sama ciptaan Tuhan kan. Kita sama-sama makhluk Tuhan yang diberikan hikmat, diberikan skill. Mungkin dalam bidang tertentu mereka lebih berhasil, mereka lebih sukses. Jadi kalau saya ketemu orang-orang pandai, orang-orang hebat, mungkin dia hebat di area ini, tapi saya hebat di area yang lain. Ya, ini membuat saya percaya diri. Ya, kita punya kehebatan ya. Ini yang kita harus bangun. Orang-orang kalau kita minder, kita hanya melihat, saya kecil ya dengan orang itu. Mungkin kita nggak bisa melakukan seperti orang yang orang lakukan, tapi ada beberapa yang kita bisa lakukan, orang lain itu nggak bisa lakukan, dia nggak bisa lakukan. Nah itu loh. Nah itu yang harus kita bangun rasa percaya diri ini, yang membuat ketika kita dipercayakan ketemu dengan orang-orang mungkin yang menjadi pendengar kita yang lebih hebat dari kita, lebih berpengalaman ya, kita sudah yakin kalau kita bisa, kita mampu. Ya ini perlu perlu yang namanya membangun percaya diri ya. Dan nanti tes yang berikut saya akan sampaikan ya di pertemuan ini yang bab 2. Terima kasih Bu Elmi. Kalau ada yang mau menanggapi silakan ya, langsung angkat tangan atau open open audio ya. Buka audionya. Oke, kita masuk sekarang ke bab 2. Baik, bab 2. Sebelum kita masuk di bab 2, saya akan tunjukkan dulu video Bapak Ibu ya. Video ini ya. Created using Powtoon. Baik Bapak Ibu, ada yang menanggapi dari video tadi yang tentang keberhasilan public speaking? Silakan, ada yang memberikan satu kesimpulan dari video yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu, tidak perlu malu. Apa aja tadi ya yang disampaikan tadi? Percaya diri, lalu punya keterampilan yang menarik, lalu apa lagi Bapak Ibu? Ya, percaya diri, keterampilan menarik, lalu belajar ya, membaca skrip, menguasai skrip, dan yang terpenting apa? Mengenali audiens Bapak Ibu ya. Kita harus mengenali yang namanya audiens. Ada yang mau menanggapi? Satu orang? Silakan. Sebelum kita masuk ke bab 2. Saya mau bertanya, Pak. Oh, bertanya silakan. Untuk tadi untuk mengenali audiens itu yang dimaksud mengenali itu seperti apa ya, Pak? Ya, mengenali Terima kasih. audiens itu ya, terima kasih. Ya, mengenali audiens itu lebih tepatnya adalah ketika kita akan berbicara, kita mengukur kapasitas. Ini yang mengundang kita ini kelas pejabat atau mahasiswa kampus atau anak sekolah atau SD ya, itu maksud saya mengenali.
Dan paling tidak kita mengenali beberapa dari antara mereka. Misalnya mengundang kita. Yang mengundang kita ini siapa? Paling tidak kita kenal orang ini dan jangkauannya orang-orang apa. Yang paling tidak kita kenal. Kalau kita sudah kenal dekat dengan orang tersebut, maka secara otomatis kita akan diperkenalkan dengan orang-orang yang selevel dengan yang mengundang kita. Ya, kita sudah terbiasa dengan pejabat, kita sudah terbiasa dengan hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah terkenal. Jadi ketika kita tampil, grogi kita akan berkurang karena kita sudah terbiasa. Itu maksud saya mengenal ya. Bukan mengenal itu bukan wah kenal dekat. Semua dia suruh kita kenal dekat karena kita nggak akan bisa kenal lebih dekat kan. Ya kan paling tidak kita mengenal suasananya, kita mengenal yang terutama yang mengundang kita mengenal audiens itu rata-rata usianya usia seperti apa, rata-rata latar belakang mereka seperti apa. Paling tidak itu yang saya maksud mengenal. Dan saya katakan kalau kita diundang, waktu kita sebelum berbicara, yang saya lakukan, ya pengalaman saya, itu saya melihat keadaan sekitar. Saya mengenal dulu ini waktu saya berdiri, ruasnya seperti apa, dan saya harus berani menatap beberapa jemaat atau audiens. Jadi waktu saya tampil, kalau dulu saya nggak pernah menatap, saya selalu natap tembok, satu arah terus tembok. Tapi ketika saya sudah terbiasa, sebelum tampil itu menatap ke berbagai arah, waktu saya tampil itu saya selalu menatap wajah beberapa orang. Makanya menatap wajahnya, supaya kita bisa tahu mana orang-orang yang konsentrasi dengan kita. Jadi kita di samping kita bisa menguasai diri, kita bisa juga menguasai audiens, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bertatapan langsung misal melihat beberapa orang, itu mereka akan lebih terbuka dan apa yang kita sampaikan lebih terserap daripada kita ngomong tapi hanya satu arah, hanya kepada tembok misalnya. Itu akan membuat mereka nggak nyaman, Bapak Ibu. Ya, akan membuat audiens itu nggak nyaman. Kita hanya natap satu arah. Tapi kalau Bapak Ibu saling menatap misalnya, ya coba misalnya Mbak Arni nih, Mbak Arni ada salah satu pembicara bicara tapi menatap ke satu arah tapi nggak menatap. Cuma pas Mbak Arni melihat dia juga ikut melihat. Pasti kan beda kan kita menangkapnya. Jadi kita lebih 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 kena, lebih apa ya menangkap dan kita akan lebih percaya atau memahami dengan apa yang dia sampaikan dan kita juga akan semakin yakin. Seperti itu, Mbak Arna. Apakah sudah bisa menjawab? Oh ya, berarti maksudnya mengenali audiens ini lebih ke mempengaruhi bagaimana kita menyampaikannya di tempat itu gitu ya, Pak? Iya, keberhasilan dalam menyampaikan tempat, memberikan informasi, ya, supaya kita nggak terlalu kelihatan grogi yang terlalu kelihatan gitu loh. Oh ya. Kemudian apakah Ya, mengenali audiens ini juga termasuk ini, Pak? Maksudnya yang audiens kita itu mengenalinya maksudnya mereka pendidikannya maksudnya gimana ya ngomongnya? Maksudnya tingkat audiens kita tingkat itu pendidikan. siapa dalam kita menyusun materi gitu Pak. Misalkan kalau audiens kita itu mungkin orang-orang desa atau gimana kan Ya, kita nggak mungkin membawakan materi dengan kata-kata atau istilah-istilah yang tinggi gitu. Iya Pak, bisa. atau gimana Pak? Iya, itu juga bisa. Bisa juga ya. Itu mengenal audiens termasuk ya. Makanya saya katakan tadi kan audiens itu misalnya anak-anak, misalnya ibu-ibu Hmm. dapur ya, ibu-ibu rumah tangga lah, ibu rumah tangga yang hadir ya. Kita bisa selipkan tentang kehidupan masak-masak atau ngerumpi lah. Oh, ibu rumah tangga apa sih yang sering paling ngerumpi ya kan? Belanja ya kita sisipkan dengan hal-hal belanja ngerumpi ya. Dan kan orang-orang habis belanja kan biasanya kan gibah orang gitu kan, ngomongin orang ya kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi kita bahasa-bahasa sederhana, kita masuk ke dunianya mereka. Kalau misalnya anak-anak sekolah SD apa? Oke, kita kasih permainan. Kita nggak mungkin anak SD kita pakai dengan bahasa SMA. Ya, kayak seperti itu. Kali semakin kita mengenali audiens, kita akan dilatih untuk eh, menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan tingkat usia seseorang atau audiens. Ini salah satu bagian dari keberhasilan. Iya, seperti itu, Mbak Arna. Sudah jelas? Iya, ya Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah tujuan, manfaat, dan cara ya. Tujuan, manfaat, dan cara meningkatkan public speaking, Bapak Ibu. Ya, pada dasarnya public speaking telah digunakan manusia untuk berbagai keperluan, Bapak Ibu ya. Seperti menjadi persuasif
menjadi persuasif dan memicu tindakan tertentu. Keterampilan berbicara di depan umum juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan biasa seperti pesta pernikahan, rapat dewan. Meski demikian, keterampilan satu ini hadir dengan berbagai tujuan yang sejati, ya, yang sejatinya lebih bermakna, Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberikan motivasi. Tujuan pertama, kita perlu yang namanya memberikan motivasi, Bapak Ibu. Salah satu tujuan utama dari public speaking, skill ini adalah memberikan informasi. Tanpa informasi yang jelas dan bermakna, maka motivasi bagi audiens tidak akan terwujud. Tapi kalau Bapak Ibu kasih informasinya nggak jelas, masih fiktif, bagaimana bisa memberikan motivasi, Bapak Ibu? Jadi informasinya dulu harus jelas, Bapak Ibu. Ketika kita memberikan satu informasi yang jelas, maka motivasi itu akan terwujud dengan sendirinya dalam kehidupan audiens itu. Tujuan satu ini kerap dimanfaatkan oleh para pengkhotbah ya. Pengkhotbah, pembicara, motivator, guru ya. Kayak saya ini sekarang juga sedang memberi motivasi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu hampir semua, yang paling nggak semuanya itu bisa menjadi public speaking yang luar biasa, yang hebat, yang tidak lagi grogi. Walaupun masih ada grogi, tapi bisa menguasai rasa grogi itu. Kalau dulu nggak bisa menguasai, nervousnya itu sampai di depan juga masih tetap nervous, tapi ketika belajar public speaking, saya berharap saudara masih nervous, tapi waktu berdiri di depan panggung, nervousnya tiba-tiba hilang. Atau sebelum masuk, berapa menit sebelumnya, nervousnya sudah dikuasai gitu Bapak Ibu. Nah ini penting. Ya. Dengan kemampuan berbicara di depan umum, seorang dapat menyampaikan pesan motivasi secara tepat. Ya, tepat dan mempengaruhi pola pikir audiens agar mereka menjadi lebih bersemangat. Ya ini. Jadi yang penting itu mereka berikan semangat. Jika saudara hadir, saudara itu bisa mencairkan suasana, Bapak Ibu. Makanya biasanya public speaking itu orang-orang yang suka humor, Bapak Ibu. Ketika dia mencairkan suasana itu, wah itu orang jadinya bersahabat gitu loh, jadi hangat. Karena sudah terbiasa dengan public speaking. Biasanya orang-orang humoris, Bapak Ibu. Ada bisa juga kalau saya bukan orang humoris, saya orang-orang yang kaku, yang pendiam. Bisa juga kita pakai dengan cara kita, tapi bisa juga mencairkan. Paling nggak kita selipkan sedikit hal-hal yang membuat mereka terkesima, membuat mereka mendapatkan sesuatu yang baru dari apa yang kita sampaikan. Intinya mereka bisa bersemangat dan bisa pingin mengalami atau menginginkan lebih dari apa yang kita sampaikan. Ini ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua apa? Menyampaikan informasi. Menurut Classroom ya, menurut Classroom, tujuan paling mendasar dari public speaking yang kerap dimanfaatkan oleh orang banyak adalah menyampaikan informasi yang akurat. Ya, pentingnya informasi yang akurat dan terpercaya. Keberhasilan upaya pembicara untuk menginformasikan sesuatu diukur dengan seberapa baik audiens itu memahami, mempertahankan, dan menerapkan ide-ide yang disampaikan. Ini penting, Bapak Ibu ya, menyampaikan informasi. Lalu berikutnya, mengendalikan situasi. Ya ini yang seringkali kita terjebak. Kita mungkin sudah punya informasi yang akurat. Kita sudah memberikan motivasi. Tapi ini yang kadang-kadang kita terjebak, orang-orang yang pendiam, yang introvert adalah di sini. Dia tidak bisa mengendalikan situasi. Situasi yang membosankan dapat mempengaruhi mood seseorang, bahkan perasaan audiens. Ya. Ketika audiens sudah bad mood, perasaan udah terganggu, ya di sini tugas kita pembicara untuk mengalihkan sesuatu. Memikirkan caranya dalam mengendalikan situasi. Public speaking juga bisa menjadi cara yang baik untuk mengendalikan situasi ini. Sebagai contoh, apabila suatu acara kurang ramai, tiba-tiba terjadi keheningan. Pembicara dapat mengambil alih untuk membuat suasana kembali ramai dan tidak membosankan. Contoh, kalau saya kemarin khotbah itu di sore itu kan jamnya jam-jam ngantuk ya. Pagi mereka sudah ibadah. Mungkin ada yang sore apa mahasiswa itu kan ibadah di AOC ya. AOC Semarang itu pagi sore saya lihat audiens kok tegang. Lalu habis tegang itu mereka itu kayak ngantuk ya. Terus saya plesetin Bapak Ibu. Saya sengaja ngomong plesetin tiba-tiba mereka langsung wah sorak Bapak Ibu. Ada sorakan dan ada
timbal balik ya, ada respon. Jadi mereka menjawab apa yang saya sampaikan, mereka jawab. Tiba-tiba suasana jadi cair, mereka akhirnya jadi nggak ngantuk lagi, Bapak Ibu. Ini penting ya. Kita kadang khotbah itu kan kita bikin satu arah. Sesekali kita bikin supaya mereka itu heboh dan mereka bisa tergugah yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Atau mungkin kalau kita jadi pembicara seminar, kita buat kayak icebreaker ya. Di tengah-tengah kita bikinlah icebreaker. Itu bisa kita pakai untuk mengendalikan yang namanya situasi. Itu. Pembicara harus memiliki jam terbang. Nah, kita perlu yang namanya jam terbang untuk dapat menguasai panggung sehingga mampu mengendalikan situasi. Jadi kita perlu kendalikan nih situasi. Kita mengendalikan nervous itu dari dalam. Kalau dari dalam itu nervous kita grogi. Yang dari luar apa? Situasi yang membosankan. Lalu apa? Mempengaruhi audiens. Seperti yang sudah jelaskan di atas, keterampilan berbicara di muka umum dapat digunakan untuk mempengaruhi pola pikir ya ini. Yang kita pengaruhi itu adalah yang pertama pola pikir dulu baru perilaku Bapak Ibu. Kalau kita pola pikir mereka sudah berubah, mereka sudah paham, otomatis mereka akan melakukan, menghidupi dengan apa yang kita sampaikan. Makanya kalau kita mendengar firman, firman akan mengubahkan karena kita mendengar. Sama, public speaking juga. Saudara harus meyakinkan, pengaruhi pola pikir dari audiens itu atau yang kita ajak bicara, dan juga perilakunya pasti akan mengikuti. Karena pola pikir mereka sudah berubah. Mindset mereka sudah berubah, Bapak Ibu. Dalam dunia public speaking sendiri, meyakinkan audiens merupakan tujuan yang mendasar. Makanya banyak sekarang, maaf, public speaking di media sosial itu membelokkan. Yang nggak salah, public speakingnya nggak salah. Ilmunya mereka pakai, tapi dengan cara-cara yang nggak benar akhirnya mempengaruhi hal-hal yang negatif, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Pikirannya udah terpengaruhi, Bapak Ibu. Ya kan? Terpengaruhi oleh apa yang kita sampaikan. Jadi di situ ini tujuan mendasar adalah kita meyakinkan audiens. Pasalnya, hal ini menyeratkan bahwa informasi dalam pidato berhasil diraih dan disampaikan secara efektif. Profesi seperti sales, ya sales itu sering menggunakan skill untuk mempengaruhi konsumen. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu dengan sales tiba-tiba akhirnya jadi beli? Yakin gitu? Pernah? Ada kan? Pernah nggak? Dalam produk-produk tertentu nggak pernah ya? Tapi meyakinkan nggak? Kalau saya pribadi sih Pak, pengalaman sih berapa kali ketemu gitu kan. Cuman Ya. kalau udah seperti itu, lebih ke yang enggak, ya meskipun ngomongnya bagus, tapi saya misalnya kayak produk kecantikan gitu kan Pak. Apalagi kayak Ya. skincare atau apa gitu. Saya Ya. lihat orangnya dulu. Ini produk ditawarin, tapi orangnya yang nawarin mukanya misal nih kayak gini, dianya nggak pakai masa gua pakai gitu kan. Kayak gitu sih Pak. Tapi kebanyakan sih saya jarang terpengaruh sih. Biasanya seperti itu kalau untuk yang sales-sales gitu. Ya. Oke, makasih ya. Jadi memang saya katakan tadi kesan pertama gitu menggoda. Jadi yang penting itu kita pakai dulu. Biasanya orang-orang ya ada beberapa artis-artis kayak skincare atau beberapa orang yang kita kenal. Biasanya kita sudah kenal dengan orang itu dan orang itu memberikan yang penting itu yang namanya pengenalan dulu. Kita kalau sudah bersahabat, ya salah satunya pola persahabatan. Yang kedua adalah pola ini mempengaruhi audiens, yaitu adalah dengan kemampuan dia berbicara, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita butuh misalnya asuransi kesehatan nih, atau kita butuh mobil nih, mobil ini kita pilih mana, terus kita ketemu sales dia akan jelaskan. Biasanya kalau sales-sales yang benar-benar apa ya tidak menjebak kita atau menjerumuskan dia akan kasih tahu juga kelemahannya, ini kelebihan. Jarang ada sales itu yang membocorkan kelemahan. Biasanya kelebihannya semua. Tapi dia nggak pernah membandingkan dengan merek lain. Dia akan fokus di mereknya dia, kelebihannya, tapi tetap dia akan sampaikan kekurangan. Kalau itu sudah kenal dekat ya dengan kita. Tapi kalau orang-orang yang nggak begitu kenal ya akan tutupin. Ya demikian juga public speaking. Public speaking ini kan intinya mempengaruhi orang. Bagaimana mempengaruhi ya seperti sales ini, memberi produk yang ditawarkan Bapak Ibu. Intinya supaya mereka terpengaruh. Lalu apa? Menghibur. Menurut Victor Luhmann, public speaking ini ibaratnya adalah sebuah keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk menghibur. Jadi kayak kita itu menghibur audiens, apalagi jika para pendengar atau penonton itu mengalami kejenuhan, kelelahan, tidak bersemangat menghadapi stres.
Ya biasanya kayak Mongol itu ya, kayak stand up comedy ya, orang-orang stand up comedy ya itu biasanya orang-orang public speaking itu. Orang-orang yang sudah terbiasa ya. Biasanya apa namanya kalau kita sering jadi presenter, MC ya. Kita bisa mengambil contoh ya ini para stand up comedian menggunakan skill ketika sedang berkarya menghibur penonton. Saat seorang stand up comedy menyampaikan lelucon, mereka tidak hanya memanfaatkan cerita lucu. Bukan hanya cerita yang mereka sampaikan, ada gestur tubuh, mimik mukanya udah lucu ya. Orang lihat wajahnya udah lucu Bapak Ibu. Apalagi kalau dia cerita ya. Tambah lagi dengan gestur tubuh ya, itu akan membuat orang menghibur ya, memberi semangat Bapak Ibu. Ya. Manfaat public speaking. Sekilas kita sedang membahas tentang public speaking adalah kemampuan ya, kemampuan untuk membuat seseorang terlihat percaya diri. Jadi intinya public speaking adalah membuat supaya kita terlihat percaya diri saat berbicara di depan, di hadapan banyak orang. Secara garis besar, kemampuan ini penting untuk dikuasai oleh seseorang demi prospek pekerjaan atau pelayanan yang cemerlang ke depan. Mengapa demikian? Dengan menguasai public speaking, setidaknya akan ada manfaat yang kita dapatkan. Ini ya. Yang pertama apa? Meningkatkan kepercayaan. Public speaking akan membantu seseorang untuk apa? Meningkatkan rasa percaya diri, Bapak Ibu. Jadi ada sangat berguna bagi apa? Potensi ya, ada perkembangan dalam potensi diri yang dimiliki. Semakin kita percaya diri, tampil di depan banyak orang, performa kita akan terlihat bagus di mata orang lain. Ya. Ya, semakin kita percaya diri, performa kita akan terlihat wow, luar biasa. Ya, orang lihat wah dari cara kita berpenampilan, pakaian, ya, apalagi dengan aroma keharuman ya kita tunjukkan itu memberikan satu daya tarik, memberikan kepercayaan diri. Yang kedua apa? Menumbuhkan leadership. Public speaking ini memegang peran penting membantu seorang manajer atau seorang pemimpin supaya dapat mengontrol dirinya dan membawakan materi atau informasi dengan jelas kepada bawahan, kepada audiens ya. Audiens itu jadi banyak gini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi pembicara, Bapak Ibu berdiri di depan itu Bapak Ibu seperti pemimpin, manajer. Dan yang Bapak Ibu ajak bicara audiens itu sekalipun dia punya jabatan, saat saudara berdiri, saudara itu diberi otoritas oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Pesan penting, Bapak Ibu. Ini harus kita pegang, Bapak. Kita diberi otoritas oleh Tuhan, diberikan yang namanya mandat kepercayaan. Saat ada di depan itu, setelah itu kita biasa aja sama dengan mereka. Kemampuan ini juga membantu manajer untuk mengayomi bawahan atau audiens. Hal tersebut tentu perlahan-lahan akan menumbuhkan sifat leadership. Jadi ada sifat pemimpin, Bapak Ibu. Orang yang suka berbicara sudah terampil, akan muncul yang namanya skill leadership, sifat leadership, pemimpin, kepemimpinan dalam diri orang itu. Yang berikut adalah menyampaikan ide, ya, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Jadi supaya ide-ide kita jadi lancar, Bapak Ibu, yang kita sampaikan di audiens. Berbicara di depan umum adalah salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau pendapat. Seringkali kita ragu ya, kadang-kadang kita ragu, tidak percaya diri ya, terutama saat pertemuan rapat atau meeting. Ini harus kita hindari, Bapak Ibu. Ini harus kita hindari untuk supaya bisa memaksimalkan potensi diri kita di dalam dunia kerja atau pelayanan. Melalui public speaking, kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Yeni ya tadi ya, Mbak Yeni Tarapa ya. Apakah kita bisa orang yang pendiam, yang introvert, itu bisa menjadi seorang public speaking yang baik? Ya bisa. Jawabannya ada di public speaking ini. Kemampuan public ini terus kita latih, kita maksimalkan, ya. Jadi harus kita perlu hindari ya, hindari hal-hal yang membuat kita ragu atau bahkan tidak percaya diri ketika menyampaikan sesuatu atau mengemukakan sesuatu. Meningkatkan jenjang karir. Secara tidak langsung, public speaking ini dapat menumbuhkan relasi profesional. Orang yang pandai dalam public speaking akan semakin banyak relasi, Bapak Ibu. Relasi profesional ini meningkatkan jenjang karir, Bapak Ibu. Baik saudara sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, ya. Ini penting. Semakin besar relasi, semakin besar peluang dan potensi perkembangan karir.
Tidak hanya itu, keterampilan berbicara di depan umum juga dapat membantu kita untuk menonjol di tempat kerja. Ya, kita akan menjadi orang kepercayaan di situ, Bapak Ibu. Asalkan apa yang kita sampaikan sinkron dengan apa yang kita lakukan, ya. Jangan sampai tindakan kita berbanding terbalik dengan apa yang kita katakan. Ini yang kadang-kadang terjadi ya. Yang sering terjadi di dalam dunia pelayanan atau dunia kerja itu kita ngomong pintar tapi tidak sesuai dengan apa yang kita hidupi. Itu integritas itu kan. Integritas itu apa yang kita sampaikan sama dengan apa yang kita lakukan ya. Ini yang jadi public speaking itu kadang-kadang harus dipertanyakan integritasnya. Tapi kalau orang sudah berintegritas, ketika dia punya public speaking, wah luar biasa itu. Ya, bagus. Ya, sudah punya integritas plus keterampilan berbicara yang luar biasa. Kemampuan ini juga dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih unggul dan meyakinkan di dalam wawancara kerja. Dia akan lebih unggul, Bapak Ibu. Lebih bisa jadi leadership. Dia akan bisa jadi pemimpin di kemudian hari. Karena udah fasih dalam berbicara. Meningkatkan skill berpikir. Mempelajari skill public speaking dapat menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kenapa? Sebab penulis naskah pidato ya, orang kalau menulis naskah pidato kan membutuhkan pemikiran yang cermat. Dia punya pemikiran cermat mulai dari riset ya, riset audien, membuat kalimat penutup. Di sini memiliki pesan moral saja tidak cukup. Seorang public speaker tidak hanya cukup menyampaikan memiliki pesan moral, tapi kita juga harus mencari cara terbaik untuk menyesuaikan pesan agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Makanya saya bilang tadi mengenali audiens itu ya, lihat usianya anak-anak SD, SMP, ibu-ibu rumah tangga, masyarakat umum, orang-orang lansia kah, atau siapa ya itu, pejabat-pejabat atau hamba-hamba Tuhan. Ya, kita harus lihat audiens kebutuhannya. Lalu menjadi lebih persuasif. Kemampuan berbicara di depan umum adalah salah satu cara paling ampuh menyatukan orang-orang di bawah tujuan yang sama. Hal ini berlaku karena mereka yang menguasai skill secara tidak langsung menjadi lebih persuasif dan bisa memotivasi orang, ya. Memotivasi orang itu apa? Mengambil tindakan-tindakan yang tertentu. Itu ya yang paling penting di situ. Bukan rahasia lagi bahwa manusia telah menggunakan keterampilan berbicara di depan umum untuk membuat yang namanya perbedaan. Jadi, sampai sini ada yang bertanya? Sebelum saya lanjut di sini. Kalau nggak ada bertanya, saya lanjut. Public speaking adalah salah satu kemampuan yang wajib dikuasai, khususnya bagi orang-orang profesional. Jika saat ini kita memang belum benar-benar menguasai, jangan khawatir. Sebab kemampuan ini dapat ditingkatkan perlahan-lahan. Kita bisa tingkatkan Oh ini iya, perlahan-lahan, Bapak Ibu. Gimana? Pak, maaf Pak. Ini slide-nya memang tidak berjalan atau cuma saya ya? Iya, Ini masih saya nomor 3, Pak. Ini masih di nomor 3 terus ya Pak? masih nomor 3 ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Masih nomor 3 ya. Apakah sudah berjalan? Udah? Sudah Pak. Udah ya? Udah jalan? Bentar, ini agak... Oh, tadi ke pause ya. Ya, di dalam public speaking kita perlu yang namanya memahami audiens. Saat berbicara di depan umum, kita tidak berbicara tentang diri sendiri, melainkan apa? Tentang audiens. Oleh karena itu, pahami terlebih dahulu siapa saja audiens yang akan datang untuk mendengar atau menonton. Hal ini akan membantu kita untuk apa? Menyampaikan pesan yang tepat kepada mereka. Selain itu, kita juga bisa mencari celah untuk mencelipkan humor yang sesuai dengan orang-orang seumuran. Nah ini, jadi memahami audiens dengan membantu menyampaikan pesan yang tepat. Kita juga mencari celah, kita selipkan humor-humor. Ini salah satu cara untuk
kita memahami audiens. Lalu berikut, latih gaya tubuh. Kita perlu juga melatih gaya tubuh. Selain komunikasi verbal, komunikasi nonverbal juga penting. Untuk apa? Untuk diperhatikan di dalam yang namanya public speaking. Menurut Verywell, ya, Verywell Mind dalam buku modul public speaking, kombinasi antara ekspresi wajah, ya, ada ekspresi wajah, gerakan tangan, gerakan tubuh, penting diperhatikan karena dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi sebisa mungkin latihlah gerakan tubuh saudara, Bapak Ibu, dengan baik ya. Latihlah gerakan tubuh dengan baik, mulai dari gerakan tangan, posisi tubuh yang tegak, pandangan mata, yang apa? Yang terus melihat kepada audiens. Makanya kalau saudara nggak berani melihat audiens, yaitu akan menambah rasa grogi. Tapi ketika saudara sudah berani menatap audiens, melihat satu persatu, itu pasti akan mengurangi grogi. Dan suatu saat ketika saudara tampil beberapa kali, rasa grogi itu akan terus berkurang, dan lama-lama sama sekali tidak ada grogi lagi, Bapak Ibu. Ya, yang berikut adalah ini, Bapak Ibu, yang penting juga. Pelajari teknik para presenter, presentasi ternama. Ya, para banyak ya presenter-presenter ternama di YouTube ya. Ada Kick Andy, ada beberapa khotbah yang sudah fasih, Bapak Ibu ya. Seperti Henny Kristianus itu salah satunya ya. Fasih juga kalau dia bicara ya. Kalau itu tokoh, ada beberapa seperti Mary Riana. Para profesional ternama ini sudah pasti memiliki teknik berbicara yang mumpuni dengan pengalaman presentasi yang berlimpah. Ketika kita sedang mengamati orang-orang ternama itu, perhatikan bahasa tubuh dan cara mereka mengatur kecepatan berbicara. Selain itu, perhatikan cara mereka menggunakan jeda untuk membuat audiens tetap terlibat dan tidak bosan. Mereka bahkan bisa menggunakan humor atau anekdot dengan cara yang tepat dan efektif. Intinya, catat semua teknik dan kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut ya. Jadi catat teknik-teknik apa yang mereka gunakan, kelebihan-kelebihan yang mereka pakai. Oke, sampai sini. Ada yang bertanya? Adakah bertanya? Tidak ada?